Misi besar Patrick Kluivert menggali talenta tersembunyi untuk bawa Indonesia ke Piala Dunia. Patrick Kluivert memiliki ambisi besar membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ia bertekad untuk menemukan bakat-bakat terpendam yang belum terekspos. Apakah Indonesia punya potensi tersembunyi yang dapat dioptimalkan oleh Kluivert? Erick Thohir terbuka soal pemain naturalisasi timnas Indonesia bukan lagi dari Belanda, lalu dari mana? Erick Thohir akhirnya mengungkapkan dengan jujur bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya tidak akan lagi berasal dari Belanda. Lantas, dari negara mana pemain tersebut akan datang? Temukan penjelasan lengkapnya di sini. Mes Hilgers belak-belakan ungkap realitas skuad timnas Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim. Mes Hilgers akhirnya buka suara tentang level timnas Indonesia, mengungkapkan pandangannya dengan jujur. Apa yang sebenarnya ia lihat di dalam skuad Garuda? Temukan jawaban mengejutkan yang mengungkap sisi lain dari timnas Indonesia. PSBS Biak terpanggil. Ingin Patrick Kluivert temukan bakat-bakat Papua untuk timnas Indonesia. Biak punya harapan besar untuk memperkenalkan talenta Papua ke pelatih Patrick Kluivert. Mereka yakin banyak pemain berbakat yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana Kluivert merespons ajakan ini? Marcelino Ferdinand buka suara tentang taktik Sintayong akhir-akhir ini menjadi perdebatan. Ini alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa taktik Sintayong menjadi faktor penting dalam kemenangan timnas Indonesia. Dengan pendekatan yang berbeda, strategi Shin berhasil memberikan dampak signifikan. Apa yang membuat taktik ini begitu efektif? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Misi besar Patrick Kluivert menggali talenta tersembunyi untuk bawa Indonesia ke Piala Dunia. Patrick Kluivert memiliki ambisi besar membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ia bertekad untuk menemukan bakat-bakat terpendam yang belum terekspos. Apakah Indonesia punya potensi tersembunyi yang dapat dioptimalkan oleh Kluivert? Berita bahagia bagi penggemar timnas Indonesia, Patrick Kluivert siap angkat talenta terpendam menuju Piala Dunia 2026. Penggemar timnas Indonesia tentu memiliki harapan besar menyusul kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert. Mantan penyerang legendaris Belanda ini resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 12 Januari 2025 menggantikan Sintayong. Kluivert yang dikenal dengan pengalaman gemilangnya di dunia sepak bola kini siap menghadapi tantangan besar membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kluivert sangat percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar dengan banyak talenta berbakat yang selama ini belum sepenuhnya tergali. Timnas Indonesia punya banyak pemain dengan talenta tersembunyi dan saya yakin saya bisa menggali serta mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, ujar Kluivert dalam sebuah wawancara. Sang pelatih juga menekankan bahwa kunci keberhasilan tim adalah mengeluarkan seluruh energi positif pemain agar mereka bisa tampil maksimal di lapangan. Pelatih berusia 48 tahun ini menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski perjalanan ke sana tidak akan mudah. Kluivert mengawali tugas beratnya dengan mempersiapkan 4 laga sisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu laga krusial adalah melawan Australia pada 20 Maret 2025 yang akan menjadi debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia.
Meski tekanan dari para supporter sangat besar, Kluivert menganggapnya sebagai hal yang wajar. Harapan tinggi dari supporter adalah hal yang normal, karena mereka belum pernah melihat timnas begitu dekat dengan Piala Dunia. Saya senang bisa menjadi bagian dari generasi hebat ini dan berusaha mengukir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia, ungkapnya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, kedatangan Kluivert memberikan secercah harapan baru. Dengan pengalaman internasionalnya dan visi untuk menggali potensi pemain muda, Kluivert bertekad membawa timnas Indonesia meraih prestasi tertinggi. Semoga usaha dan dedikasinya dapat membawa Indonesia ke pentas dunia yang lebih tinggi. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Erick Thohir terbuka soal pemain naturalisasi timnas Indonesia bukan lagi dari Belanda, lalu dari mana? Erick Thohir akhirnya mengungkapkan dengan jujur bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya tidak akan lagi berasal dari Belanda. Lantas, dari negara mana pemain tersebut akan datang? Temukan penjelasan lengkapnya di sini. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia bisa saja menaturalisasi pemain keturunan asal Italia. Pernyataan dari Erick Thohir kepada media Eropa itu lantas dikaitkan dengan kemungkinan batalnya proses naturalisasi Mitchell Bakker ke timnas Indonesia. Seperti diketahui di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia masih belum berhenti menjaring pemain keturunan Eropa untuk membentuk skuad Garuda. Maka dari itu, salah satu alasan merekrut Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong ialah untuk menarik pemain Eropa terlebih Belanda ke timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain keturunan Belanda mulai dikatakan bersedia gabung ke timnas Indonesia. Salah satunya ialah Ole Romeni maupun Jairo Riedewald. Menpora Dito Aryo Tejo bahkan pernah mengonfirmasi kalau timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert hampir pasti kedatangan dua pemain tersebut. Ada Jairo dalam kurung Riedewald dan Nah itu dalam kurung membeberkan kabar naturalisasi Mitchell Bakker, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Memang sebelumnya media asal Belanda menyebut jika Mitchell Bakker mulai melihat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Kendati demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kalau naturalisasi Mitchell Bakker cukup sulit karena garis keturunan Indonesia berasal dari buyutnya. Mitchell Bakker agak sulit dalam kurung dinaturalisasi setelah kita cek, kata Erick Thohir. Sebab setelah dilakukan pengecekan agak sulit karena berdasarkan sesuai regulasi FIFA harus ibu bapak atau kakek nenek yang memiliki darah Indonesia, tambahnya. Di sisi lain, kemungkinan batalnya naturalisasi Mitchell Bakker membuat pernyataan Erick Thohir kepada media Italia bulan lalu tentang pemain baru timnas Indonesia kembali mencuat ke publik. Ketika itu ia menyinggung soal kelanjutan naturalisasi dari pemain keturunan Lombok Italia yang berposisi sebagai penjaga gawang Emil Audero. Sebagai informasi, ayah Emil Audero sempat melarang apabila anaknya ditawari bela timnas Indonesia, namun belakangan ia meralat perkataannya itu. Situasi inilah yang membuat kabar naturalisasi Emil Audero ke timnas Indonesia kembali menguat. Apalagi Erick Thohir pernah bertemu dengannya di Milan beberapa waktu lalu. Bahkan di profil Instagramnya, penjaga gawang klub Serie A Como 1907 itu kini sudah terang-terangan menyematkan bendera Indonesia bersanding dengan Italia. Menanggapi hal itu, Erick Thohir kepada media Italia Corriere dello Sport mengatakan jika dia belum membuka pembicaraan dengan Emil Audero tentang kemungkinan bela timnas Indonesia.
Terkait pemanggilan dalam kurung Emil Audero, sebenarnya kami belum membahasnya meski kami sudah bertemu di Milan, papar Erick Thohir mengutip Tutto Mercato dari Corriere dello Sport. Meski tak menyinggung soal naturalisasi saat keduanya bertemu di Milan, namun Erick Thohir tetap membuka kesempatan bagi Emil Audero bila mau main untuk timnas Indonesia. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia bisa menjadi opsi karier internasionalnya bagi Emil Audero. Pasalnya, sampai saat ini, sang pemain sulit masuk ke skuad utama tim nasional senior Italia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Mas Hilgers belak-belakan ungkap realitas skuad timnas Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tim. Mas Hilgers akhirnya buka suara tentang level timnas Indonesia, mengungkapkan pandangannya dengan jujur. Apa yang sebenarnya ia lihat di dalam skuad Garuda? Temukan jawaban mengejutkan yang mengungkap sisi lain dari timnas Indonesia. Mas Hilgers ungkap pentingnya pemain naturalisasi untuk meningkatkan level timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mas Hilgers baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya pemain naturalisasi dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam wawancaranya dengan kanal YouTube KRTV, Hilgers menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain diaspora adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan level permainan timnas Indonesia. Menurut Hilgers, jika Indonesia ingin mengangkat level timnas ke tingkat yang lebih tinggi, maka keberadaan pemain naturalisasi sangatlah penting. Kalau kalian pengen naikin level tim, perlu pemain naturalisasi, katanya dengan tegas. Hal ini sejalan dengan upaya PSSI dan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang telah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas permainan tim dengan mendatangkan pemain keturunan Indonesia dari luar negeri. Sejumlah pemain berkualitas yang sudah dinaturalisasi seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shaine Patinama, dan Mas Hilgers kini memperkuat timnas Indonesia. Saat ini proses naturalisasi oleh Romani juga tengah berlangsung. Hilgers menjelaskan bahwa penambahan pemain naturalisasi bukan berarti Indonesia kekurangan talenta. Sebaliknya, kehadiran mereka membawa keuntungan besar bagi perkembangan tim. Bukan berarti Indonesia tidak punya pemain bagus, tapi cara kami berlatih di Eropa ini bisa memberikan manfaat besar, jelasnya. Para pemain naturalisasi membawa pengalaman internasional serta metode latihan profesional yang biasa diterapkan di Eropa, yang diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Sebagai pemain yang berpengalaman bermain di level Eropa, Hilgers merasa bahwa dia bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan performa timnas Indonesia, khususnya di lini pertahanan. Aku yakin sama diriku sendiri dan aku bakal selalu menjadi diriku sendiri. Tapi aku pikir aku bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kalau aku main di Indonesia, ungkapnya penuh keyakinan. PSSI dan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sangat berharap dengan semakin banyaknya pemain berkualitas dari luar negeri yang bergabung, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di kancah internasional, termasuk di Piala Dunia 2026. Dengan sinergi antara pemain lokal dan diaspora, serta dukungan penuh terhadap pengembangan sepak bola di Indonesia, ada harapan besar bagi timnas Indonesia untuk mencapai level yang lebih tinggi dan meraih prestasi gemilang.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. PSBS Biak terpanggil. Ingin Patrick Kluivert temukan bakat-bakat Papua untuk timnas Indonesia. Biak punya harapan besar untuk memperkenalkan talenta Papua ke pelatih Patrick Kluivert. Mereka yakin banyak pemain berbakat yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana Kluivert merespons ajakan ini? PSBS Biak sambut gembira kedatangan Patrick Kluivert. Fokus kembangkan talenta Papua untuk timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia disambut dengan penuh harapan oleh berbagai pihak, termasuk Presiden Direktur PSBS Biak, Evelina Injaya. Evelina optimis bahwa di bawah kepemimpinan Kluivert, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kepercayaan diri ini semakin kuat setelah Kluivert mengadakan pertemuan dengan pemilik klub Liga 1, termasuk Evelina Injaya, pada 14 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, mereka berbicara dengan hangat mengenai perkembangan sepak bola Indonesia dan visi Kluivert untuk masa depan. Evelina Injaya setuju dengan pandangan Kluivert bahwa pemain lokal adalah tulang punggung timnas Indonesia. PSBS Biak sebagai salah satu klub yang turut berkontribusi dalam mengembangkan pemain berbakat, kini fokus pada pembentukan bibit-bibit berkualitas melalui tim yang berlaga di Elite Pro Academy (EPA). Para pemain terbaik dari EPA akan dipersiapkan untuk berlaga di Liga 1 dan diharapkan dapat mengisi skuad timnas Indonesia di masa depan. Lebih lanjut, Evelina berharap Kluivert dapat melihat potensi talenta sepak bola dari Papua. Sebelumnya, beberapa pemain asal Papua telah membela timnas Indonesia seperti Ramai Rumakiat, Jean Kelis Royer, Ricky Kambuaya, dan Yakob Sayuri. Bahkan Armando Oropa, pemain muda PSBS Biak, sempat dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Kini Evelina berharap era Patrick Kluivert akan membuka lebih banyak peluang bagi pemain-pemain asal Papua untuk membela merah putih. Tugas kami adalah terus menggali dan mengembangkan pemain-pemain terbaik dari tanah Papua. Kami ingin mereka bisa membela timnas Indonesia dan membawa nama baik bangsa, kata Evelina. PSBS Biak sangat mendukung program-program PSSI untuk kemajuan timnas Indonesia dan siap mendukung inisiatif Kluivert untuk memantau talenta lokal, termasuk di Liga 1. Evelina mengungkapkan rasa bahagianya mendengar niat Kluivert untuk memberi kesempatan kepada pesepak bola lokal. Keinginan Kluivert untuk terlibat langsung dalam memantau perkembangan pemain di liga domestik disambut baik oleh PSBS Biak dan klub Liga 1 lainnya. Ini memberikan motivasi lebih bagi semua pihak untuk terus mencetak pemain berkualitas yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Dengan semangat yang sama, PSBS Biak dan klub-klub Liga 1 lainnya akan terus berupaya mencetak pesepak bola handal yang siap memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia, mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
Marcelino Ferdinand buka suara tentang taktik Shin Tae-yong akhir-akhir ini menjadi perdebatan. Ini alasan dibalik keberhasilan atau kegagalan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa taktik Shin Tae-yong menjadi faktor penting dalam kemenangan timnas Indonesia. Dengan pendekatan yang berbeda, strategi Shin berhasil memberikan dampak signifikan. Apa yang membuat taktik ini begitu efektif? Marcelino Ferdinand ungkap taktik Shin Tae-yong sebagai kunci kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Pemain muda berbakat timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai taktik yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong yang telah dipecat oleh PSSI. Meskipun pelatih asal Korea Selatan tersebut resmi diakhiri kerjasamanya pada 6 Januari 2025, Marcelino mengungkapkan bahwa taktik Shin Tae-yong memainkan peran penting dalam kemenangan 2-0 Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu, yang memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, Marcelino menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol spektakuler setelah memanfaatkan serangan balik yang sangat efisien. Pemain berusia 20 tahun yang kini bermain di Oxford United itu mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut dan menekankan bahwa taktik Shin Tae-yong sangat berpengaruh pada hasil tersebut. Saya berdoa untuk bisa bermain baik. Kenapa bisa cetak gol? Kerja keras dari tim itu pasti. Itu sangat berpengaruh buat saya. Taktik Coach Shin juga sangat baik, ujar Marcelino dalam konferensi pers setelah pertandingan. Meski demikian, taktik Shin Tae-yong sempat menjadi bahan perbincangan setelah beberapa hasil mengecewakan seperti hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Terkait hal ini, kabar menyebutkan bahwa ada ketegangan antara para pemain diaspora dan pelatih yang akhirnya mengarah pada keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak Shin Tae-yong. PSSI menganggap situasi ini sebagai dinamika dalam tim yang perlu diselesaikan untuk melangkah ke depan. Kini dengan peringkat ketiga grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berpeluang besar meraih tiket ke Piala Dunia. Skuad Garuda memiliki 6 poin dari 6 laga dan masih menyisakan 4 pertandingan penting. Pelatih baru Patrick Kluivert ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong dan akan memulai debutnya pada 20 Maret 2025 melawan Australia di Sydney. Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia, sehingga kemenangan dalam laga tersebut akan membawa mereka ke posisi kedua yang cukup untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Setelah itu, Indonesia masih harus melawan Bahrain, Cina, dan Jepang untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia. Dengan harapan tinggi yang terus menggelora, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini berada di tangan Patrick Kluivert, yang akan mengawali tugas besar ini dengan penuh tantangan dan potensi luar biasa.